sebentar. Baik, kita akan mulai. Saya pun berterima kasih dulu kepada panitia, Mas Daus, Mas Fajar, juga Mardiah, yang sudah meluangkan waktunya, juga teman-teman semua. Terus yang kedua, para narasumber. Mas Suryo sehat Mas Suryo. Lalu Pak Muhammad Hanafi, nanti akan memaparkannya. Jadi begini, titipan dari Pak Tri, saya harus memaparkan lebih bahasa beliau tadi sebentar saja di telepon saya, yaitu jaga pengamalan Pancasila di tengah pandemi. Jadi kalau kita mundur mengenai Pancasila, ya kan, dalam suasana ini, jadi dari semua musim, artinya musim itu zaman, dari mulai negara ini berdiri, bangsa ini terlahir, ya kan, itu zaman Bung Karno, bagaimana Pancasila ini disepakati. Yang harus dipahami bahwa Pancasila ini, seperti tadi yang dibicarakan buku yang dibilang oleh Mas Fajar, bukan pemikiran perorangan, per kelompok, ya kan? Tetapi ini ya apa yang seperti Bung Karno bilang. Jadi solusi pada zaman itu Bung Karno bicara masalah Pancasila, walaupun itu belum diterjemahkan ke dalam implementasi atau ke dalam turunan-urunannya, baru sebuah filosofis yang besar. Itu tawaran ada parlementer di Eropa dan presidensial di Amerika. Nah, dunia terkejut dengan pemikiran ini karena betul-betul membumi dan tidak ada di dalam ideologi dunia itu yang memakai kata-kata Tuhan atau Tuhan ketuhanan dipakai untuk sebagai landasan pegangan, ya kan, keabsolutan di mana untuk melaksanakan, sehingga kita selalu dalam pergerakan kita, setiap langkah kita, setiap pemikiran kita itu tidak boleh keluar keluar dari namanya atas nama lindungan Tuhan yang maha segala-galanya itu. Jadi berbeda sekali dengan ideologi yang ada di dunia. Dan satu-satunya, jadi kalau sejarah kita dari mulai kebangkitan, lalu terlahirnya bangsa 1928, lalu merdeka bangsa, ya kan, kita bukan merdeka negara dulu, bangsa dulu merdeka, baru besoknya ada negara. Nah, ini mencerminkan satu-satunya di dunia itu bangsa dulu merdeka, lalu dibentuk organisasinya. Sehingga ini sangat membedakan. Nanti ada kesempatan kita akan membedah itu. Jadi unsur kekuasaan, unsur adat itu sebenarnya tidak ada di dalam Pancasila. Yang ada itu adalah ilmu, yaitu mengangkat harkat martabat, sehingga jatuhnya ke musyawarah, tidak kepada yang namanya voting, ya kan? Nah, ini penting. Jadi kalau kita lihat zaman, Bung Karno memulai dengan menyusun Pancasila yang diangkat dari budaya luhur bangsa. Setelah itu zaman Pak Soeharto dalam Orde Baru. Setelah kita hiruk pikuk politik yang begitu berat, karena banyak isme-isme lain tentu yang men-challenge, ya kan, karena sudah ada, tinggal ditiru, ya kan. Tetapi ini ada pemikiran yang memang terlahir dari bumi kita, dari budaya kita, dari agama kita, dari perbedaan, dari hukum-hukum adat yang ada di kita. Itu tidak sesuatu yang sangat ideal, boleh dibilang, ya kan. Jadi beda, bukan pemikiran person to person tadi. Jadi kalau person itu pasti kelemahannya banyak. Kita sudah lihat runtuhnya komunis, runtuhnya pemikiran semacam Hitler atau yang masih dipegang sekarang oleh Yahudi, etnisitas, itu tidak akan bertahan lama, gitu, ya kan? Jadi bertahan hanya, terus ada lagi pemikiran atas perbedaan, ya kan? Dengan komunis kaya miskin, lalu inilah penekanan. Nah, itu kalau di Pancasila tidak ada seperti itu, dan tumbuhnya bukan karena atas tekanan atas bawah, atas penekanan kaya miskin, perbedaan lain, tapi yang dituju adalah kebersamaan. Ya, semua equal, semua bersama-sama,
mana yang bisa manfaat secara bermusyawarah kita berkumpul, dapat kita mufakati. Itu di zaman Pak Harto mulai karena sudah hiruk pikuk ke politik, tentunya kita tidak bisa tetap di sana, kita harus maju, membangun, berpikir memajukan bangsa dengan ekonomi dan lain-lain. Ini perjalanan sejarah. Nah, di Orde Baru tentunya sudah dimulai dengan kembalinya Pancasila lagi kepada Pancasila yang utuh. Nah, tentunya karena proses itu belum ada kasarnya turunan-turunan yang bisa diacu. Jadi tidak ada sekolahannya Pancasila, baru ada pemikirannya saja, belum diturunkan. Nah, sayang nih para ahli tata negara kita tidak mengupas itu lebih detail di antara hukum, ekonomi, politik, budaya. Walaupun sudah ada sifatnya yang sekarang sih lebih banyak ya, cuman belum diimplementasikan, sudah tergusur oleh pada zaman itu 45-50 masih pakai undang-undangnya betul, dan belum masih undang-undang Belanda. Dari 50 keluarlah undang-undang sementara 50 yang liberal, ya kan, lalu dekret keluar. Jadi kita belum sebetulnya Pancasila itu belum pernah betul-betul dilaksanakan. Lalu baru berjalan, tentunya ada kekurangan kelebihan karena kita ya nanti geopolitik dari Mas Suryo mungkin akan lebih menggambarkan detail suasana SDM kita, ya kan, itu pun mempengaruhi tentunya, ya kan, dengan 3,5 abad kita dijajah, sangat pengaruh soal pendidikan dan lain-lain, bagaimana kita berpikir. Tapi yang kita sudah punyai yaitu sila pertama, yaitu ketuhanan, keyakinan kepada kebenaran, ya kan, di mana kebenaran hakiki, kebenaran Tuhan, kita mengambil kebenaran yang tertinggi secara manusia, gitu kan. Lalu ada proses waktu itu reformasi. Nah, disayangkan reformasi ini kalau kita lihat sifatnya emosional, hanya ingin menurunkan seseorang yang dianggap diktator dan lain-lain. Tentunya itulah sejarah. Kita tidak bisa pungkiri bahwa dalam perjalanan kita sebagai manusia, ya ada hal-hal yang mungkin tidak tepat. Saya tidak berani bilang menyimpang, tapi tidak tepat, lupa, kadang-kadang salah jalan. Seperti keimanan kita juga di-challenge turun naik tiap hari. Ya kan, kita harus sholat 5 waktu yang Islam, yang Muslim, yang lain yang beragama lain, berdoa, dan supaya kita tidak keluar ya dari jalur kita. Nah, di reformasi tentunya kita lihat perubahan 4 kali undang-undang dasar itu, ya kan, itu betul-betul sudah tidak lagi bicara Pancasila, sudah sangat liberal. Bahkan saya mencatat di sini MPR sendiri itu sudah mengingkari diri sendiri, yaitu TAP MPR nomor 1 MPR garing 2002, ada 5 kesepakatan yang dilanggar oleh mereka sendiri, yaitu tidak merubah pembukaan Undang-Undang Dasar 45, tapi jadi berubah. Semula disepakati tidak menghapus naskah penjelasan Undang-Undang 1145 yang asli. Ternyata berubah 3. Nah, semula MPR menetapkan ya semua perubahan itu sebagai adendum, ya kan? Itu yang jadi adendum itu artinya yang aslinya ada, lalu di sebelah adendum tetap yang barunya disandingkan gitu. Jadi itu sejarah tidak hilang. Seperti Amerika kan tidak menghilangkan aslinya. Yang keempat yaitu MPR, ya kan? Ini sistem pemerintahan. Semuanya MPR menetapkan bahwa sistem yang dianut adalah presidensial. Ternyata sekarang heavy-nya tidak lagi ke presidensial, lebih ke parlementer. Yang terakhir adalah mempertahankan NKRI. Nah, itu adalah yang sudah dilanggar oleh mereka sendiri. Nah, jadi kembali, ya kan? Nah, setelah itu sekarang di epidemi ini, ya kan? Di epidemi ini, ya itu tadi yang dibilang Pak Tri, ini adalah dalam kejadian dari masa Bung Karno, masa Pak Harto, lalu sekarang masa reformasi, kalau saya melihat itu semua rentan, ya karena tidak berpegang kepada ideologi yang kita sudah sepakati, yang tidak pernah pakai. Padahal penyakit ini ibaratnya
ya kan, mencari imunisasinya, apanya lah. Pancasila itu obatnya. Contoh kalau kita perkecil pemikirannya dengan namanya gotong royong pemikiran, gotong royong istilahnya material dan spiritual itu bergotong royong sama-sama. Karena kalau negara sendiri atau pemerintah dengan suasana yang seperti ini menyelesaikan masalah ini akan sulit, ya kan? Tidak kuat gitu loh. Karena kita juga sudah menyimpang dari dasar-dasar kita sehingga posisi kita di posisi lemah, digoda seperti ini banyak sekali sehingga pemerintah sekarang harus berpikir lebih keras. Dan masalah epidemi ini ya kaji ulang yang seperti kita bicara yang lalu dengan Pak Ahmad Basarah sebagai wakil ketua MPR, itu mestinya ini momentum forum musyawarah kebangsaan ini memberikan masukan, ya kan, kepada pemerintah untuk kaji ulang itu, ya, dipikirkan serius dan dilaksanakan. Karena kalau kita tidak punya kekuatan, fondamen yang kuat, kita akan terjerumus dan akan yang menjadi sasaran adalah rakyat, ya kan, dengan kondisi seperti sekarang. Ini kira-kira salah satu pemikiran yang nanti dikembangkan oleh para narasumber. Jadi inti tadi Pancasila yang saya bilang tadi, banyak pemikiran-pemikiran yang tadi sudah dibilang. Jadi challenge-nya tadi, artinya penawaran-penawaran kepada ideologi-ideologi lain yang bisa menyelesaikan ya masalah ini dengan bukan saja secara medis, tetapi secara pertahanan dan pertahanan. Tetapi kalau kita pelajari, saya yakin, sangat seyakin-yakinnya dengan Pancasila yang 5 sila ini, ya itu kita sangat kuat gitu. Saya pernah berbicara dengan salah satu yang petugas-petugas gugus ini dari yang pusat sampai ke bawah, bicara dengan menteri beberapa, saya ada bicara secara pribadi lewat telepon. Saya menyatakan kekuatan kita ada di bawah, di RT RW. Kalau kita kekuatan gotong royong di sana dan difokuskan semua ke bawah, insya Allah saya bilang, dan terlihat kan di TV yang efektif itu, dapur umumnya, membantu orang yang sakit, dengan itu kan kalau dinilai yang dihitung oleh negara sekian, tapi yang tidak terhitung di bawah itu berapa? Yang dari kocek saku sendiri, ya kan? Nah itu kan tidak terhitung. Itu lihatlah. Jadi itulah kegotong royongan. Sebetulnya itu Pancasila itu inherent di tubuh kita, di dalam kita. Cuman kita suka lupa. Seperti kita beragama, kita nggak tahu kita punya itu, punya kekuatan itu, punya power itu, punya senjata itu, jadi 5 itu kita nggak tahu, gitu kan? Makanya kita lihat kerentanan pemikiran-pemikiran ideologi dari zaman dulu, macam-macam ya. Ada di Jepang, Heiko Ichu yang mempermasalah ininya dengan militerisme dan fasisme, lalu yang rasis, ya kan, banyaklah pemikiran-pemikiran. Saya nggak usah lihat, teman-teman pasti baca-baca buku itu. Tetapi itu kan karena pemikiran seorang diangkat gitu, ya kan, dianggap pada saat itu mungkin anggaplah dia yang paling benar pada saat itu atau paling pintar, ya kan, karena semua rumus-rumusnya gimana kita bisa rasis sama orang, bagaimana kita bisa merendahkan orang, bagaimana suatu sistem kita menyamakan orang, semua sama rata sama rasa, ya nggak mungkin. Kita sudah sunatullahnya, udah hukum Tuhan. Kalau kita beriman, kita terdiri atas perbedaan, ya kan, dari mulai warna kulit, bahasa, kepintaran, semua. Tetapi itu tidak bisa terlepas menjadi satu kesatuan, menjadi kesatuan. Jadi semua punya peran. Nah, di Pancasila mengadap itu. Jadi kalau saya boleh bicara, kalau Pancasila itu dipreteli, itu yang mereka lakukan. Ada kan harus satu saat kita harus merasakan kesusahan yang di bawah, yang punya menyumbang kan di bawah. Harus kita sama-sama merasakan kesusahan, ya kan? Lalu pemikiran, kadang-kadang kita musyawarah itu bukan kita bukan karena berbeda itu sama masalah. Kita bukan. Musyawarah itu menerima dengan ikhlas perbedaan. Jadi menerima dengan ikhlas.
gitu kan? Nah, itu berbeda sekali. Jadi ada momen kita harus mengalah karena pemikiran kita pada momen itu belum tepat, kurang tepat. Ada pemikiran lain. Ada pemikiran lain yang tepat secara musyawarah, kita laksanakan. Jadi kita selalu bergotong royong berpikir. Ada yang lagi maju di depan, ada yang kayak hari-hari. Kalau kayak di rumah kita lihat pagi-pagi siapa yang menjadi peran utama. Ibu, masak segala macam. Nanti peran-peran yang siang siapa ya? Ayahnya ke kantor bekerja untuk cari nafkah. Terus berputar siapa itu yang memimpin. Kadang-kadang pembantu kita juga bersihkan rumah. Ada momentum untuk bersihkan rumah. Itulah satu kesatuan pemikir. Saya ingin tidak terlalu masuk ke ideologi-ideologi yang berat, pemikiran yang berat, supaya nanti melancarkan ini. Tapi kita pergunakan pemikiran itu supaya kita dapat berpikir jernih. Jadi Pancasila itu mengajarkan kita berpikir jernih antara pikiran, hati, dan perilaku itu harus satu. Makanya undang-undang itu kalau filternya Pancasila, kita lihat hasil undang-undang itu dikeluarkan, kalau dia vertikal horizontalnya masuk, insya Allah undang-undang itu akan baik. Ya kan? Saya melihatnya seperti itu. Jadi tidak ada kepentingan-kepentingan. Jadi kita nanti di mana banyak bicara nanti di sini ada Mas Tommy, saya lihat di sini para pakar-pakar Pancasila, Mas Humbul dari Taruna Nusantara. Itu bagaimana terjadinya undang-undang itu 4 kali berubah. Unsur asing apa yang di situ nempel? NDI atau apa itu? Setro, ya kan? Bayangkan kita lagi susah, lagi bodoh, orang masuk ngiming-ngiming. Nah, terjadilah itu. Ya kalau saya nggak mau bicara yang lebih ekstrim ya di sini, nantilah kita sambil berjalan pelan-pelan karena pola. Nah, kembali lagi FMK ini terbentuk, ya itu tadi untuk menyamakan kita berkumpul di satu tempat yang terpisah-pisah. Karena kenapa kita pilih di zamannya Sumpah Pemuda, tanggal lahir kita, Forum Musyawarah Kebangsaan ini, supaya kita yang terpisah-pisah ini dulu, yang gerilya, kita pun seorang lah sekarang gerilya, mikir kelompok ini mikir ngomong Pancasila, semua ngomong Pancasila, ngomong yang baik. Tapi bagaimana kita mendorong ini sama-sama untuk kita kembali ke jati diri kita, itu yang sangat penting. Kira-kira itu dari saya dan juga titipan Pak Tri yang saya combine, makanya butuh waktu panjang sebetulnya. Tetapi ini waktu yang kita punya tidak sebanyak itu. Tapi mudah-mudahan teman-teman, ini awal di tahun ini kita awal pertama, di tahun yang lalu kita sudah beberapa, ada tokoh-tokoh yang masuk, di depan pun sudah ada cadangan-cadangan banyak. Pak Rian Mizatria Kudus siap berbicara, lalu ada lagi Pak Cahyo Kumolo juga ingin bicara, ya kan saya sudah hubungi Marwan Jafar, dari kita lintas itu, kita silahkan orang berpikir selama frame-nya Pancasila is okay. Dari segi manapun kita akan siap. Ya kan tidak akan berpikiran gitu. Ini sudah waktunya kita hand in hand sama-sama. Siapa yang di depan, siapa yang di belakang, siapa yang di tengah, itu kita mesti atur dengan baik-baik. Kira-kira demikian. Dan kembali lagi tadi salam dari Pak Tri, salam sayang kalau Pak Tri bilang, selalu bahasa Jawa kepada saudara-saudara semua, berjuang terus, nanti ketemu di satu titik bersama beliau, ya kan, perjuangan jangan tumbuh, di tempatnya masing-masing kembangkan pemikiran ini, implementasi itu yang baik dalam hati, pikir positif, that's Pancasila. Ya kan, di lingkungan dia apa, sama orang tua lebih sopan, kepada yang lebih tua lebih sopan, cara kalau kita itu lebih kepada cara bagaimana kita menyampaikan. Makanya kita musyawarah, tidak voting. Musyawarah itu hitung isi kepala. Kalau voting itu hitung kepala, beda. Ya kan? Di situ nggak ada ilmu. Makanya Pancasila atau Indonesia itu negara ilmu. Jadi kalau kita masih berpikir bahwa politik ini kekuasaan, saya pribadi ya belum mengajak teman-teman merasa aneh. Karena belum ada saya lihat literatur apa di dalam proses kemerdekaan, di dalam proses perjuangan itu kekuasaan. Yang ada mengangkat harkat martabat. Jadi kita harus berilmu di Indonesia ini. Nah itu, tetapi itu Indonesia secara khusus, tapi umum di dunia ya kita harus berilmu. Perintah yang kuasa kok berilmu. Nah dengan berilmu tapi berketuhanan. Hati-hati, kita berilmu tanpa Tuhan, nyasar nanti kita. Ya kan? Karena tetap ada yang lebih di atas kita. Tidak ada yang tidak. Nah, contoh tadi ada pembicaraan begini, saya tadi ada bicara,
Kita sudah banyak produksi jenderal, kita banyak produksi S1, S2, S3 tiap tahun. Profesor. Tapi kok begini-begini terus? Intinya apa sih? Berarti kita tuh adanya orang pintar, tapi belum tentu orang benar. Ya kan? Tapi kalau kita membuat orang benar, kita jadikan pintar, itu lebih manfaat daripada orang terlanjur pintar, tapi dia belum tentu benar. Nah, ini yang jadi masalah. Itu ada cuplikan kiai yang saya ambil, tapi menurut saya sangat masuk di akal. Jadi itulah, dan masalah yang lain-lain, ideologi lain itu sudah tersaring. Jadi ada apapun yang ada sekarang, mau itu masalah khilafah, masalah komunis, masalah liberal, itu ada semua. Tetapi musyawarah titik akhir para pendiri bangsa, ya Pancasila. Jadi yang semua itu seperti Kiai Ma'ruf Amin bilang, tertolakkan. Nah kalau tertolakkan sudah tidak mungkin lagi, karena ada hal-hal yang kita nggak bisa, ya kan? Orang Jawa, orang Batak, ya kita ini penengahnya, tidak bisa kalau diperas. Saya nggak, ini terakhir ya, maaf Pak Fajar, 1 menit ya, berapa menit, sebentar lah. Ini tanggung soalnya, apa namanya, tata negara kita, ahli tata negara, saya nggak usah bilang siapa, saya bilang anggap Indonesia ini belum ada ideologi, saya bilang. Apa yang Anda akan mulai berpikir dari mana? Tetap kita lihat struktur bangsa ini, Sabang sampai Merauke, sukunya, agamanya, ya kebudayaannya, sehingga mendapatkan satu rumusan. Saya bilang kalau nggak masuk Pancasila, potong leher saya bilang. Ya mohon maaf ya, bahasanya jangan dipakai, ini bahasa pribadi, ya kan, di ruang kamar ini saja, bukan di kamar sana. Jadi terima kasih teman-teman semua sudah hadir, mudah-mudahan manfaat. Sekali lagi salam sayang cintanya Pak Tri, yaitu salam Pancasila. Ya begini tegak lurus, salam Pancasila. Kita punya salam, ini harus dikumandangkan. Jadi bukan ada lagi salam-salam yang lain, salam kita adalah tegak lurus bawah, lalu bilang salam Pancasilanya naik sejajar di pinggir. Salam Pancasila. Jadi begitu. Nah ini, kita gaungkan ini, dan mudah-mudahan malam ini menjadi manfaat. Sukses buat Mansuryo, mudah-mudahan dan Mas Hanafi. Semoga Allah selalu berserta di pemikirannya, sehingga manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.